Waalaikumsalam. Silakan masuk Rizka. Silakan duduk. Cari posisi nyamannya ya. Terserah mau pilih kursi itu atau ini. Gimana kabarnya Rizka hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Oh iya, ini kan waktu istirahat sudah habis ya? Sudah Pak. Apakah Rizka ada agenda selanjutnya? Sepertinya masuk dalam pelajaran matematika Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Matematika tadi sudah saya sampaikan ke Pak Baso Dale kan diminta untuk mengizinkan Rizka. Jadi Rizka tenang aja, tidak usah khawatir terkait izin, sudah Bapak izinkan tadi. Kemudian di sini kita akan melaksanakan yang namanya konseling individu. Apakah Rizka paham apa itu yang dimaksud dengan konseling individu? Tidak Pak. Tidak. Jadi Bapak, konseling individu itu Rizka adalah proses bantuan yang diberikan oleh guru BK atau dalam hal ini tuh konselor, itu saya, kepada Rizka sebagai konseling dengan tujuan untuk membantu Rizka mengentaskan permasalahan yang Rizka hadapi. Tapi saya takut Pak, teman-teman tahu masalah ini Pak. Oke, Bapak mengerti sekali ketakutan Rizka. Itu yang memang kebanyakan membuat siswa itu takut untuk ke ruang BK, takut mengungkapkan masalahnya. Jadi di sini BK itu Rizka tidak perlu untuk ditakuti ya. Dalam melaksanakan pelayanan ya, dalam bimbingan konseling itu saya selaku guru BK selalu memegang prinsip atau asas yang utama. Contohnya pertama itu asas kerahasiaan. Jadi terkait ketakutan Rizka tadi, Pak, saya cuma takut nanti masalah saya akan ditahu. Di sini Bapak pastikan dengan asas kerahasiaan tersebut Bapak memegang teguh prinsip tersebut, sehingga apa yang Rizka sampaikan kepada Bapak hari ini ataupun apapun yang kita laksanakan dalam proses layanan tidak akan Bapak sampaikan ke guru lain ataupun ke siswa lain. Jadi yang tahu hanya Rizka dan saya. Itu satu. Asas yang kedua atau prinsip yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi dalam pelaksanaan konseling individu yang kita lakukan pada hari ini itu tidak akan dikatakan berhasil atau mencapai titik tujuan yang kita inginkan jikalau Rizka itu tidak bisa terbuka kepada Bapak dalam hal ini konselornya ya. Jadi Bapak berharap, besar harapan Bapak bahwa dalam mengikuti pelayanan ini, layanan konseling individu ini, Rizka mau terbuka, mengungkapkan semua permasalahan yang dihadapi sesuai dengan topik yang kita bahas ya terkait permasalahan Rizka. Itu asas yang kedua. Yang pertama tadi adalah kerahasiaan, yang kedua adalah keterbukaan, yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi dalam hal ini Rizka kan tidak ada paksaan kan untuk datang ke ruangan Bapak, tidak ada ya? Tidak Pak. Oke. Jadi tidak ada yang Bapak mau di sini kita terpaksa, tidak ada yang terpaksa. Jadi Rizka juga harus menyadari penuh bahwa masalah yang Rizka hadapi itu mau dibantu untuk mencarikan jalan keluar. Jadi dengan sukarela Rizka datang. Oke, paham ya Rizka? Baik Pak. Saya juga sudah cukup jelas dan yakin untuk mengikuti proses konseling ini. Oke. Bismillah, saya juga mau keluar dari problem ini Pak. Oke, Bismillah ya Rizka. Jadi di sini Bapak bukan sebagai penentu memecahkan masalah Rizka, tetapi di sini Bapak sebagai ikut membantu Rizka dalam memberikan alternatif pilihan untuk pemecahan masalah dengan teknik nanti yang akan Bapak sampaikan sesuai dengan apa Bapak sebenarnya sih permasalahan inti dari Rizka. Nanti kita carikan teknik yang cocok, Bapak anggap cocok, kemudian kita akan laksanakan. Oke Rizka? Ya Pak, yang penting saya sudah mendapatkan arahan dari Bapak. Oke, saya senang sekali Rizka dengan sukarela. Saya berharap nanti Rizka bisa terbuka ya. Jadi gini Rizka, mungkin Rizka bingung ya, kenapa Bapak panggil ke sini? Bingung ya. Jadi gini, Bapak telah melakukan observasi, ya, observasi secara langsung, tetapi kamu tidak tahu. Ya, Bapak mengamati perilaku kamu di kelas maupun saat jam istirahat. Tapi entah itu benar atau salah hasil observasi saya, makanya saya mau konfirmasi ke Rizka. Di situ Bapak mendapati bahwa Rizka itu sangat kurang dalam hal berinteraksi dengan teman-temannya di kelas. Betul Pak, memang seperti itu. Betul. Artinya observasi Bapak yang Bapak lakukan tidak salah ya. Ya Pak. Oke, baik. Jadi gini Rizka, sebelum kita lanjut, ini pukul 11. Kita punya waktu dalam melaksanakan konseling ini 1 kali 45 menit. Ya, 1 kali 45 menit karena
setelah itu Bapak ada agenda dengan anak-anak ekskul PR. Sejak kapan mulai menjauhi dari interaksi sosial tersebut kamu lakukan, Rizka? Sejak SMP Pak. SMP, kelas 7 Pak. kelas 7 ya. Kira-kira apakah ada yang perlu kamu sampaikan ke Bapak? Kenapa sebenarnya perubahan itu kamu lakukan? Jadi begini Pak, saya itu malas sebenarnya berbicara sama teman-teman. Saya rasa gak cocok aja mereka selalu bercanda ngomongnya, dan merasa itu enak sih hidupnya. Oh, Rizka merasa mereka enak hidupnya. Enak gimana maksudnya, Rizka? Ya enak Pak, hidup dengan keluarga yang lengkap dan ayahnya yang berikan ini itu. Oh, gitu. Baik, kemarin Bapak sudah buka-buka kembali biodata Rizka sebenarnya, dan Bapak masih ingat betul pada saat PPDB kemarin ya, penerimaan siswa baru waktu Rizka masuk ya. Bapak kan sempat berbincang sejenak dengan Ibu Rizka ya, yang waktu antar kamu mendaftar itu Ibu ya. Iya Pak. Jadi Ibu sempat mengatakan bahwa sudah tidak lagi tinggal bersama ayah, betul ya? Iya betul. Oke, jadi Bapak simpulkan bahwa kemarin orang tua Ibu dan ayah sudah bercerai ya? Iya. Oke, apakah karena permasalahan itu, faktor itu kamu merasa malu dengan teman-teman dan merasa bahwa teman-teman itu enak hidupnya? Iya, ada juga faktor itu Pak. Ada juga faktor itu, artinya ada faktor lain loh ya, karena kamu bilang ada juga, berarti ada faktor lainnya. Iya Pak. Kira-kira apa Rizka, kalau bisa dijelaskan lebih lanjut? Saya dulu nggak begini Pak, tapi saya merasa selalu disalahkan, jadinya saya berubah. Selalu disalahkan. Disalahkan seperti apa ya Rizka maksud? Ya dulu saya banyak teman aktif juga di kelas Pak. Wah, bagus dong, berarti anak yang aktif Rizka waktu itu ya? Iya Pak. Jadi sejak kapan Rizka merubah sikapnya dari aktif itu ya, katanya tadi banyak teman, aktif di kelas, dan sekarang ini kan berbanding terbalik semua yang terjadi di kelas 10 SMA ini Rizka ya. Kamu lebih cenderung menutup diri dengan teman-teman. Kira-kira itu mulai kapan perubahan itu? Sejak dari kelas 7 SMP Pak. Kelas 7 SMP. Bisa Rizka ceritakan lebih lanjut kenapa terjadi perubahan tersebut di kelas 7? Ya sebenarnya sudah dari kelas 6 SD Pak. Tapi saya mulai merasa betul-betul malu itu sejak masuk SMP. Saya merasa saya betul-betul dibatasi karena cara saya berbicara dianggap terlalu banyak dan mengganggu Pak. Oleh? Siapa yang mengatakan bicara kamu terlalu banyak dan mengganggu itu? Ayah? Ayah juga sih Pak. Ayah juga. Artinya sudah dari SD ini sudah terjadi nih ya, sudah terjadi keresahan-keresahan itu ya, SD, dan puncaknya di SMP kelas 7 SMP. kelas 7. Apakah ada sosok lain atau orang lain yang menjadi pendorong faktor perubahan kamu itu selain ayah? Guru juga sih Pak. Guru SD atau SMP? SMP. SMP. Apa yang beliau katakan? Mereka selalu menganggap bahwa saya itu tidak ada, karena setiap saya mengangkat tangan, teman yang lain yang diberikan Pak. Oke. Jadi ayah di rumah mengatakan kamu ribut, apa banyak tanya gitu ya. Didukung lagi, gurunya juga mengatakan hal seperti itu, dan kamu seperti tidak dianggap, merasa seperti itu ya. Kamu yang mau bertanya, angkat tangan, tidak ditunjuk, malah temanmu yang lain yang ditunjuk ya. Jadi karena faktor itu kamu dalam hati muncul, mending saya diam aja gitu ya. Iya Pak. Oke. Bapak akan, insya Allah Bapak akan sama-sama membantu Rizka. Kita akan mencarikan teknik yang pas bagaimana endapan masalah di dalam hati Rizka yang menjadi sesuatu yang tidak tuntas tersebut kita tuntaskan. Caranya Pak? Caranya gini, Bapak punya suatu metode yang dinamakan dengan empty chair. Empty chair, bisa pernah dengar? Belum pernah. Empty chair itu adalah pendekatan teknik konseling gestalt dengan teknik kursi kosong. Kursi kosong Pak? Iya, kursi kosong. Bapak sudah siapkan kursi kosong di sebelah kamu. Lihat di kanan kamu, itu kursi kosongnya. Jadi saya berbicara dengan kursi kosong Pak? Betul sekali.
kamu berbicara dengan kursi kosong tersebut. Jadi nanti Rizka akan berperan menjadi diri Rizka sendiri, ya, diri Rizka sendiri, dan juga akan menjadi sosok atau sumber permasalahan yang Rizka hadapi. Siapa tadi sumber permasalahannya? Ayah. Oke, ayah. Jikalau memang ayah yang menjadi sosok yang mengendap di perasaan Rizka, ya berarti Rizka nanti akan berposisi sebagai ayah. Jadi nanti Bapak minta Rizka itu dalam permainan teknik ini, permainan lagi atau teknik empty chair ini, Rizka memerankan dua tokoh, ya. Satu tokoh menjadi diri Rizka sendiri, ya, dan tokoh satunya di kursi kosong ini tepat di samping kanannya Rizka akan berperan sebagai ayah Rizka. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, jadi nanti jika Rizka menjadi ayah Rizka atau menjadi sosok yang menjadi sumber permasalahan Rizka, Bapak minta nanti hal-hal yang menjadi keinginan Rizka terhadap ayah, terus gambaran ayah pada saat itu, Bapak minta Rizka hadirkan momen-momen seperti itu kembali di proses kali ini. Bisa Rizka? Bisa, Pak. Oke, baik. Sebelumnya atur posisi duduk, rilekskan badannya Rizka. Rilekskan badannya Rizka, tidak usah ada beban. Atur napas, tarik napas panjang dari hidung Rizka. Oke, pejamkan mata. Bagus sekali Rizka. Hembuskan perlahan. Oke, ulangi pernapasannya. Tarik napas panjang dari hidung. Kembali lepas perlahan. Bahunya dirilekskan. Ya, bagus sekali Rizka. Apakah Rizka sudah menemukan pernapasan yang stabil? Baik. Sekarang saya minta Rizka memutar kembali peristiwa saat itu. Waktu Rizka SD, ya, menginjak SMP sebelum melakukan perubahan tingkah laku seperti hari ini. Rizka bisa membayangkan kembali raut wajah ayah, ekspresi wajah ayah pada saat itu. Ya, bisa? Hadir kembali momen-momen itu. Oke, kalau sudah ketemu momen-momen itu, oke, ini tisu Rizka. Kalau sudah ketemu momen-momen itu, perlahan buka mata Rizka. Sekarang saya ingin Rizka menunjukkan secara detail persisnya seperti apa kejadian pada saat itu. Ya, posisi duduk Rizka pada saat ini berada di posisi duduk Rizka yang sebenarnya atau posisi underdog, ya. Jadi bayangkan kembali kata-kata ayah Rizka, gesturnya, atau apapun yang disampaikan kepada Rizka sehingga Rizka merasa ucapan itu menjadi cambuk buat Rizka. Ya, oke Rizka. Sekarang Rizka bisa berpindah posisi ke sebelah sini karena Rizka akan berperan seperti ayah pada saat itu. Gak usah banyak omong, kamu itu banyak bicara terus. Capek ayah dengan bicara kamu, gak ada habis-habisnya. Saya kan cuma bertanya ya, saya cuma mau tahu. Kamu itu mirip ibu kamu, suka ngomel, ribut, banyak omong. Gak lama ayah sumpul mulut kamu pakai lakban. Anak orang lain gak ada kayak kamu, banyak bicara. Saya diam. Hanya diam. Peristiwa hari itu, bawa peristiwa hari itu kembali ke sini. Karena prinsipnya adalah hear and know. Saya cuma masuk dan menangis. Masuk ke kamar ya. Oke. Apa sebenarnya yang saya ingin sampaikan kepada ayah, tetapi tidak tersampaikan pada saat itu? Kenapa ayah berbicara seperti itu? Saya bertanya karena saya mau tahu. Apa itu ayah? Tapi kok ayah marah? Kan aku cuma bertanya. Ayah capek nak, habis bekerja. Nanti ya ayah jawab pertanyaan Rizka. Bagus kok, Rizka anak pintar. Tapi ayah istirahat dulu ya, ayah baru pulang kerja nak. Ayah kelelahan karena seharian bekerja, karena ayah harus menghidupi adik-adik juga. Ayah juga lelah, tapi Rizka datang bertanya terus padahal ayah baru pulang kerja. Ayah kelelahan karena ayah bekerja ya? Iya, ayah kerja seharian, tapi Rizka bertanya terus apa yang Rizka nonton tadi di TV. Sebenarnya ayah sayang sama Rizka, tapi ayah hanya kelelahan dan ayah gak sampai kalau
ayah sayang sama Rizka dan juga bekerja seharian untuk Rizka juga. Oke. Apa yang kamu ingin sampaikan ke ayah? Ya, Rizka minta maaf. Rizka memang banyak bertanya. Rizka beda dengan teman-teman yang lain. Tapi itu betul-betul karena Rizka mau tahu. Dan cuma Bapak tempat Rizka bertanya. Karena itu cuma ayah yang Rizka Alap air mata kamu. andalkan. Oke. Tapi sekarang, apa yang Rizka dapatkan setelah kita melakukan itu tadi? Kasihan. Kasihan sama ayah ya. Tahu maksud ayah yang sebenarnya kenapa ayah marah ya? Ternyata beliau kelelahan, lelah mencari nafkah, dan ayah juga butuh istirahat. Oke, itu alasannya. Apakah Rizka bisa menerima alasan ayah tersebut? Seharusnya sebagai anak, Rizka bisa mengerti kondisi ayah. Ayah mencari nafkah untuk kami sekeluarga. Oke, apa Rizka sayang dengan ayah? Sayang banget. Sayang banget. Baik Rizka, tadi kamu sudah melakukan itu dengan sangat baik. Kira-kira apa yang bisa Rizka simpulkan dari teknik empty chair yang Rizka sudah ungkapkan, Rizka sudah luapkan, yang sudah kita lakukan tadi? Apa yang Rizka bisa simpulkan? Terima kasih Patri, dari konseling ini saya mengetahui kenapa alasan ayah saya mengatakan hal itu. Bagaimana perasaannya? Apakah lebih tenang atau seperti apa? Lebih tenang. Mungkin pertemuan kita sampai hari ini sampai di sini Rizka. Oke, baik Rizka, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Bapak minta kamu untuk mengisi angket ini, angket evaluasi layanan konseling yang sudah kita lakukan ya. Ini pulpen, silakan diisi. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Saya tidak akan intervensi jawaban kamu. Oke, baik sekali. Oke, terima kasih Rizka ya. Oke, Rizka, terima kasih Bapak ucapkan. Terima kasih kembali Pak. Oke, silakan kembali ke kelas ya.